Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6A Teknik Kimia Universitas Singapura Karawang. Di sini kami akan memaparkan hasil kinerja dan diskusi kami mengenai analisis sifat kimia dari ribali keramik. Absorben sendiri adalah salah satu bahan yang berupa padatan atau cairan yang dapat mengabsorpsi absorbat, yaitu bahan yang diserap. Bahan kimia yang digunakan sebagai absorben harus memiliki sifat resisten yang tinggi terhadap abrasi. Material yang digunakan oleh absorben ini yaitu salah satunya adalah silika multipori yang bisa dilihat gambarnya di samping sini. Silika multipori memiliki karakteristik dengan luas permukaan yang besar, memiliki ukuran pori yang dapat dimodifikasi dan karakter kimia permukaan yang dapat dengan mudah dimodifikasi dan sehingga pengaplikasiannya itu sebagai absorben. Next. Karakteristik dari silika multipori ini ada struktur kristalnya yang relatif kompleks dan terbuka. Kemudian ada karakteristik fisik, memiliki karakteristik fisik yang unik dengan konduktivitas termal yang tinggi. Kemudian ada karakteristik kimia. Silika multipori memiliki karakteristik kimia yang stabil pada suhu tinggi maupun keadaan atmosfer tanpa oksigen, serta memiliki kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Dan penggunaan dalam industri digunakan di berbagai aplikasi seperti pembuatan bahan baku, perawatan lingkungan, dan pengembangan teknologi. Next. Sifat-sifat silika multipori yaitu kristal transparan, sehingga struktur molekulnya tidak menghasilkan gelombang cahaya yang diabsorpsi dalam wavelength yang umum. Kemudian titik lebur yang tinggi dengan suhu 1730 derajat Celcius. Kemudian kadar silika multipori ini memiliki kadar yang tinggi, SiO2, yang menjadikannya sebagai bahan baku yang penting dalam pembuatan keramik. Kemudian kemampuan menyerap airnya, silika gel yang merupakan bentuk silika yang dihasilkan melalui pengumpalan sal silikat memiliki kemampuan yang menyerap air. Kemudian sifat polar. Silika gel sendiri memiliki sifat polar yang disebabkan oleh gugus silanol pada permukaan partikel primer. Next. Nah, untuk pengujian sifat polar itu menggunakan proses XRD. Caranya dengan mengumpulkan sampel silika multipori yang akan dianalisis harus dikumpulkan dan disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk menghindari kontaminasi dan perubahan sifat material. Kemudian pengolahan sampel silika multipori harus diproses untuk menghilangkan kotoran dan mengoptimalkan kualitas untuk analisis yang melibatkan penggunaan larutan kimia untuk menghilangkan kotoran yang tidak diinginkan. Selanjutnya, data pengukuran yang diperoleh dari analisis menggunakan X-ray kemudian disimpan dalam bentuk file untuk digunakan pada MATLAB. Analisis data XRD ini untuk menentukan sifat polar pada silika multipori. Kemudian interpretasi hasilnya ini untuk
menggunakan pola difraksi sinar X yang terkait dengan sifat materialnya. Aplikasi sifat kimia keramik yang kedua yaitu katalis. Perlu diketahui katalis itu yaitu zat atau senyawa berfungsi untuk memodifikasi dan mempercepat laju reaksi kimia tanpa berpartisipasi dalam reaksi. Senyawa ini berperan dalam mengubah jalur reaksi, menurunkan energi aktivasi dan memungkinkan reaksi pada suhu dan tekanan yang lebih rendah daripada reaksi kimia yang tidak menggunakan katalis. Nah, senyawa ini digunakan dalam banyak aplikasi seperti proses bahan kimia, bahan bakar, pemurnian air, dan banyak lainnya. Prinsip dari kerja katalis ini yaitu mempengaruhi kecepatan reaksi kimia tanpa menjadi bagian dari produksi air. Katalis dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi, sehingga reaksi dapat terjadi dengan lebih cepat dan efisien. Di sini ada gambar contoh dari katalis, materialnya yaitu zeolit. Next. Di sini saya akan menjelaskan zeolit, yaitu material yang digunakan sebagai katalis. Zeolit memiliki struktur penataan polimer 3 dimensi yang terdiri dari unit-unit silika alumina yang memungkinkan aplikasi sebagai katalis. Yang pertama ada warna zeolit, umumnya berwarna putih atau bening jika belum mengalami pengotoran, tetapi dapat berwarna merah daging, merah muda atau kelabu dengan adanya inklusi dari oksidasi atau mineral asing lainnya. Yang kedua ada bentuk kristal zeolit, ada 3 jenis yaitu berserabut atau berserat, pipih, dan bersegi atau akuidimensional. Yang ketiga ada ukuran kristal zeolit, umumnya lebih besar dari 2 mikron dan maksimum dapat mencapai 4 inci. Yang keempat ada berat jenis zeolit, yaitu relatif rendah rata-rata 2.0 sampai 2.5. Yang kelima ada kekerasan ukuran pada skala Mohs 2,5 sampai 10. Mohs itu yaitu ukuran kasar ketahanan permukaan halus terhadap gotasan atau abrasi. Yang keenam ada indeks refraksi, yaitu berkisar pada 1,44 sampai 1,52. Yang ketujuh tidak berkilat atau suram dan kabur, kecuali pada beberapa bidang belahan tertentu ditemukan kilap seperti mutiara. Selanjutnya, katalis ini cara menentukan karakterisasinya, yaitu warna zeolit dapat diketahui melalui analisis visual dengan menggunakan mikroskop optik atau metode lainnya. Yang kedua, bentuk zeolit dilihat secara visual dengan menggunakan mikroskop optik. Yang ketiga, ukuran kristal zeolit dapat diukur menggunakan metode mikroskop optik. Dan yang keempat, berat jenis zeolit dapat diukur menggunakan metode densitometri. Yang kelima, kekerasan zeolit berada pada skala 2,5 sampai 10 yang menunjukkan bahwa zeolit ini lunak. Kekerasan ini mempengaruhi sifat zeolitnya. Yang keenam, indeks refraksi zeolit dapat diukur dengan metode spektroskopi. Yang terakhir, zeolit yang tidak berkilat biasanya memiliki warna suram atau kabut, kecuali pada beberapa bidang belahan tertentu yang dapat menunjukkan kilat ataupun mutiara. Selanjutnya di sini ada reaktor suhu tinggi, di mana reaktor suhu tinggi ini adalah jenis reaktor nuklir yang menggunakan pendingin gas helium dan moderator grafit. Kedua zat tersebut dianggap zat yang relatif aman dan efektif dalam menghasilkan energi panas yang tinggi. Di sini ada contoh PNID-nya di reaktor suhu tinggi ini. Lalu bagaimana dengan konsep yang digunakan dalam reaktor suhu tinggi ini? Reaktor suhu tinggi ini adalah dengan menggunakan reaksi nuklir yang menghasilkan energi panas yang tinggi. Reaktor ini menggunakan pendingin gas helium yang dapat mencapai suhu tinggi, biasanya di atas 1000 Celcius, untuk menghasilkan energi panas yang dapat menggunakan dalam berbagai aplikasi. Dalam penerapannya, proses ini memungkinkan penggunaan energi panas yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pemanfaatan energi panas dari sumber lain seperti bahan bakar fosil, yang diantaranya minyak bumi dan batu bara. Di sini ada salah satu material keramik yang digunakan di reaktor suhu tinggi, yaitu zirconia dengan rumus kimia ZR02. For information, zirconia ini adalah material keramik yang memiliki sifat fisik yang relatif unik dan sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk pada reaktor suhu tinggi ini. Di sini ada berikut beberapa analisis dari sifat fisik zirconia ini. Yang pertama adalah memiliki densitas yang relatif tinggi,
sekitar 5,6 gram per cm kubik yang menjadikannya material yang sangat padat dan stabil. Yang kedua, memiliki titik leleh atau boiling point yang sangat tinggi sekitar 2750 Celcius yang menjadikannya material yang sangat tahan terhadap suhu tinggi. Yang ketiga, memiliki energi aktivasi yang relatif tinggi sekitar 7,5 volt yang menjadikannya material yang sangat stabil dan tidak mudah mengalami perubahan fase. Dan yang keempat, memiliki konduktivitas termal yang sangat baik sekitar 22,6 watt per meter Kelvin yang menjadikannya material yang sangat efektif dalam aplikasi yang memerlukan transfer panas yang efektif. Lalu bagaimana cara kita mengetahui atau mengkarakterisasinya? Kita dapat menggunakan kelima cara, yaitu ada pertama, XRD digunakan untuk menganalisis struktur kristal material dan mengidentifikasinya fase material. Lalu ada VIR digunakan untuk menganalisis struktur molekuler material dan mengidentifikasi senyawa kimianya. Ketiga, ada DSG atau analisis fisika dari material digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi perubahan sifat fisik material dan suhu yang berbeda dan mengidentifikasi boiling point dari materialnya. Keempat, ada PGA atau analisis termalnya digunakan untuk menganalisis perubahan massa material dalam suhu yang berbeda dan mengidentifikasi boiling point dari materialnya. Dan yang terakhir yaitu SEM atau analisis mekanisnya digunakan untuk menganalisis struktur mikroskopik material dan mengidentifikasi deformasi atau kerusakan. Pada umumnya menggunakan ketiga uji, yaitu ada uji kekuatan, uji ketahanan korrosi, dan uji termal. Dengan menggunakan metode analisis dan proses uji yang tepat, sifat fisik dari material zirconia ini dapat dikarakterisasi dengan baik dan diperoleh informasi yang lebih akurat tentang sifat-sifat dari materialnya. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.